kabarnya hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes. Nah, kita bersyukur kita boleh kembali untuk beribadah minggu pagi hari ini. Dan semuanya boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena penyertaan dari Tuhan. Kita boleh keluar dari rumah kemudian melihatlah Tuhan memberi matahari sehingga menyinari bumi pagi ini. Kita mau mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kita memulai ibadah kita, semuanya berdiri. Kita menyanyi memuji Tuhan melalui pujian dari terbit matahari. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kita beribadah. Salam juga. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, beberapa hari kemarin kita telah memperingati peristiwa yang penting untuk negara kita. Apakah itu? Ada yang tahu? Hari ulang tahun negara kita, hari kemerdekaan Indonesia. Kita bersyukur Tuhan Yesus boleh terus menjaga dan memelihara 75 tahun Indonesia merdeka. Tuhan boleh tetap memelihara kita semua. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Mari kita bernyanyi kembali memuji Tuhan melalui pujian Indonesia Negara. Anak-anak, minggu lalu semua ikut ibadah tidak? Nah, kalau ikut, pasti ingat cerita minggu lalu tentang apa? Tentang ke-12 pengintai. Mereka diutus Musa untuk pergi mengintai di tanah Kanaan. Setelah itu mereka membawa pulang kabar untuk diceritakan kepada Musa dan bangsa Israel. Dari ke-12 orang, ada 10 yang membawa kabar bahwa di sana orang-orangnya kuat-kuat dan ketika kalau kita berperang melawan mereka, kita pasti akan kalah. Tetapi ada 2 orang lagi yang membawa kabar yang berbeda. Mereka percaya kalau mereka pasti bisa menduduki tanah itu karena Tuhan akan menolong dan memberi kekuatan. Siapakah mereka berdua ini? Namanya Yosua dan Kaleb. Ya, mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong untuk mereka menduduki tanah Kanaan. Kita
mau meresponi cerita kita. Minggu lalu kita bernyanyi Percaya Saja. Datang kepada Tuhan mengaku dosa kita. Semua lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami semua anak-anak sekolah minggu datang kepadamu mengakui kesalahan kami. Kami masih sering nakal, tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan kiranya ampuni kami, dan biarlah Tuhan mulai terus menolong kami untuk menjadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan, amin. Engkau adalah Allah yang adil dan penyayang. Mari meresponi pengakuan dosa kita melalui pujian Allah itu baik. Sudah siap untuk dengar cerita? Cerita hari ini akan disampaikan oleh Ibu Guru Irma. Sebelum dengar firman Tuhan, sebelum dengar cerita Alkitab, kita mau bernyanyi memuji Tuhan lewat satu pujian tiap hari baca Alkitab. Adik-adik, nah sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama dulu berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami Tuhan supaya boleh mendengar dengan baik, supaya kami boleh mengerti cerita yang akan disampaikan kepada kami. Berkati juga Ibu Guru yang akan bercerita Tuhan, supaya boleh bercerita dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Ada 3 orang bapak, namanya Bapak Korah, Bapak Datan, dan Bapak Abiram. Wah, mereka bertiga bersepakat untuk melawan Bapak Musa dan Harun. Mereka mengumpulkan orang-orang Israel dan mereka menghasut supaya ikut bersama-sama dengan mereka melawan Bapak Musa dan Harun. Mereka bilang begini, ayo kita pergi kepada Musa dan Harun. Kita katakan bahwa kita tidak mau lagi dipimpin oleh mereka. Wah, akhirnya Bapak Korah, Datan, dan Abiram, mereka berhasil menghasut, mereka berhasil mempengaruhi orang-orang Israel untuk ikut dengan mereka melawan Bapak Musa dan Harun. Bapak Korah, Datan, dan Abiram, mereka memimpin 250 orang Israel yang berhasil mereka ajak untuk datang menghadap Musa dan Harun untuk melawan mereka.
mereka datang, mereka marah-marah kepada Bapak Musa. Mereka bilang begini, "Musa, kami tidak mau lagi jika kau dan Harun terus menguasai dan memerintah kami." Wah, Tuhan melihat apa yang Bapak Korah dan pengikut-pengikutnya lakukan. Kemudian Musa menyuruh Korah dan pengikut-pengikutnya untuk membawa korban bakaran ke hadapan Tuhan. Musa bilang begini, "Korah, kau dan pengikut-pengikutmu bawalah korban bakaran ke hadapan Tuhan, dan kita akan lihat siapa orang yang akan dipilih Tuhan." Dan akhirnya Bapak Korah beserta pengikut-pengikutnya, mereka datang membawa persembahannya, membawa korban bakarannya kepada Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Bapak Musa supaya pergi menjauh dari tempat Korah, Datan, dan Abiram beserta dengan orang-orang Israel yang tetap setia. Lalu Bapak Musa berkata kepada semua orang Israel yang masih setia kepadanya, Bapak Musa bilang begini, "Dari hal inilah kamu akan tahu siapa yang dipilih Tuhan. Tanah akan terbelah dan menelan orang-orang jahat ini." Setelah Bapak Musa berhenti bicara, wah, bumi berguncang hebat, tanah terbelah. Kemah Korah dan isinya dan beserta Datan dan Abiram dan orang-orang yang menyertai mereka semuanya jatuh ke bawah dan tanah menutup mereka. Bapak Korah, Datan, Abiram beserta dengan seluruh keluarga mereka dan harta-harta mereka ditelan tanah. Orang-orang Israel yang ada di situ mereka ketakutan, mereka melarikan diri. Mereka takut kalau mereka juga akan ikut ditelan tanah. Lalu keluarlah juga api yang berasal dari Tuhan dan memakan habis 250 orang pengikut Korah yang mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Wah, adik-adik, ternyata kita harus taat dan hormat kepada pemimpin yang telah Tuhan pilih. Nah, siapa saja ya pemimpin yang Tuhan pilih untuk kita? Nah, kalau di rumah ada orang tua kita, ada mama, ada papa. Nah, di sekolah ada siapa ya? Ya, di sekolah ada bapak dan ibu guru yang harus kita taati, yang harus kita hormati. Kalau kita melawan pemimpin yang sudah Tuhan pilih untuk kita, pasti kita akan mendapat hukuman dari Tuhan. Wah, lalu Tuhan juga menyuruh Bapak Musa untuk memberikan tongkat kepada orang Israel suku demi suku. Dan pada tongkat suku Lewi harus dituliskan nama Harun. Dan semua tongkat-tongkat itu harus diletakkan di dalam kemah pertemuan. Nah, orang yang akan dipilih Tuhan, tongkatnya akan bertunas dan berbunga. Wah, keesokan harinya Musa masuk ke dalam kemah pertemuan dan melihat tongkat Harun telah bertunas dan berbunga. Lalu ia membawa semua tongkat itu keluar dan memberikan tongkat itu kepada masing-masing suku Israel, dan seluruh orang Israel melihat bahwa tongkat Harunlah yang berbunga. Supaya dari hal ini orang Israel akan selalu ingat dan tidak akan marah-marah lagi kepada Musa, karena yang Tuhan pilih itu adalah Harun, dan juga supaya mereka jangan mati. Amin. Nah, itu dia cerita kita hari ini yang terambil dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-16 sampai pasalnya yang ke-17. Amin. Nah, semua sudah dengar cerita tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Kalau di rumah, anak-anak, kalau orang tua kasih tahu, semua dengar-dengaran tidak? Nah, kalau di sekolah, ibu guru suruh untuk belajar atau kerjakan tugas, semua taat tidak? Nah, dimanapun kita berada, kita harus menjadi anak yang taat, menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan lewat satu pujian, Aku Anak Terang.
kita akan bersama-sama untuk memberi persembahan saat ini. Semua persiapkan persembahannya dan kita memuji Tuhan melalui satu pujian, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Ayo semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh senang hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji nama Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab yang mengajarkan kami, yang mengingatkan kami Tuhan untuk selalu taat terhadap pemimpin kami, terhadap orang tua kami, terhadap Bapak Ibu guru kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati, supaya persembahan kami ini boleh digunakan dengan baik dalam pelayanan kami di sekolah minggu. Berkati juga yang masih ada pada mama, pada papa, dan pada kami juga Tuhan, supaya kami boleh mempergunakannya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat rencana ibadah sekolah minggu kami minggu depan. Rencananya kami akan melaksanakannya lewat Zoom atau Google Meet. Tuhan Yesus yang sertai, Tuhan Yesus yang memberkati rencana kami. Semoga kami boleh bersama-sama beribadah, memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami semua mau berdoa. Tuhan senantiasa melindungi negara kami, memberkati negara kami, negara Indonesia. Kami bersyukur pada tanggal 17 kemarin, negara kami boleh memperingati hari kemerdekaan yang ke-75 tahun. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan yang Tuhan boleh berikan buat negara kami. Kami bersyukur Tuhan yang senantiasa memelihara, Tuhan yang senantiasa memberkati negara kami. Kami semua Tuhan tolong senantiasa melindungi kami, memberkati kami, dan senantiasa memberikan kami kesehatan. Kami yang sekolah, Tuhan juga senantiasa memberkati, menjaga kami, berikan kami kepintaran, kepandaian, supaya kami boleh tetap terus rajin belajar untuk menggapai cita-cita kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, pengumuman untuk kita mulai minggu depan kita akan beribadah lewat aplikasi Zoom. Ya, jadi mulai minggu depan kelas anak Indria dan juga anak kecil kita beribadah lewat aplikasi Zoom. Jadi kita akan bertatap muka di minggu depan. Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan menolong kita dimanapun kita berada. Untuk itu jangan pernah khawatir. Oke anak-anak, silakan berdiri. Kita mau kembali memuji Tuhan lewat satu pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
sebelum kita berpisah dan ibadah sekolah minggu selesai, mari berdiri dan kita kembali memuji Tuhan, senyum dan bermuka gembira. Demikianlah ibadah sekolah minggu untuk kelas anak Indria dan anak kecil Minggu 23 Agustus 2020. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.